Lanjut bab 3, perkara mazhab. Mendakwakan diri sebagai tidak perlu bermazhab, kemudian memunculkan upaya untuk membid'ahkan orang atau tabdi, itu membid'ahkan, tabdi, ya. Nggak perlu bermazhab. Pas mereka bermazhab bid'ah, katanya. Mazhab itu bid'ah, benar, benar kan? Zaman Nabi nggak ada, tapi bid'ahnya hasanah, ya. Ingat di Aswaja, antum nih Aswaja, ahli sunnah wal jamaah, ya kan? Itu bid'ahnya 2. Tidak semua bid'ah sesat. Ada bid'ah dolalah, ada bid'ah hasanah. Logikanya gini, kalau semua sesat, antum ke Mekah harus pakai onta. Tapi mungkin. Karena pesawat terbang zaman Nabi nggak ada. Iya kan? Antum nggak boleh pakai HP. Karena zaman Nabi nggak ada HP. Kalau nggak ngerti bid'ah jangan gampang ngebidahin lah, ya, kan gitu ya. Ulama sekarang ngaco semuanya. Ini apa yang kejenggotnya kepanjangan ya, yang hitam ini berantem aja. Itu nggak perlu khilafiyah, diamin aja. Udah jelas ya, jalil akal aja keterima tuh ya. Jadi bid'ah itu ada 2, dolalah, ada hasanah, ya kan? Betul kan? Jadi kalau antum sudah berani mendakwakan diri sebagai tidak perlu bermazhab, berarti antum sudah salah. Pasti akan membid'ahkan orang deh. Itu disebut tabdin. Kemudian tadlil. Apa itu? Tadlil itu menyesatkan orang. Sesat, kan banyak tuh. Itu namanya tadlil. Pada zaman sahabat ahlul tadlil, menyesatkan orang aja. Ada yang kerjanya tabdi, membid'ahkan orang. Yang terakhir yang lewat sudah ada nih, takfir, bukan tafkir, takfir. Apa tuh? Mengkafirkan orang. Jadi mengkafirkan orang itu takfir. Banyak nggak? Kafir, bentar-bentar kafir, gitu. Kafirun. Ya. Yang gawat yang dikafirkan ini yang bersahadat lagi. Ini semua muncul setelah mereka tidak mengikuti petunjuk-petunjuk para ulama. Betul kan? Yang sudah diperintahkan Allah dan Rasulnya berdasarkan ayat tadi. Nah, karena dia kadang-kadang ada egosentris bahwa dia juga yang ditunjuk katanya gitu kan. Nah, gitu. Coba antum keliling deh zaman sekarang. Ada nggak orang itu membedah kajian mazhab? Jarang ya. Pas menyebut mazhab udah bingung orang kan. Itu bahayanya. Ditimbulkan ketika mereka tidak bermazhab. Kalau kita mau jeli ya, jeli pandangan kita ya. Kita coba berpikir secara cerdas gini. Sebenarnya secara tidak sadar, yang anti mazhab itu sedang membangun mazhabnya sendiri, setuju nggak? Itu pinter tuh. Mazhab UIN, nah, mazhab Al-Azhar, ayo, iya kan? Mazhab misalnya dari Gontor, mazhab Syatariah dari mana misalnya kan? Gitu. Setuju nggak tuh omongan kayak tadi? Yang anti mazhab sebetulnya dia sedang membangun mazhab sendiri. Mau ngomong apa? Jangan bohong deh. Pasti itu. Menyuruh orang tidak bermazhab kan? Tapi menyuruh untuk mengikuti dia kan? Banyak gak? Iya. Itu kan sama membangun mazhab sendiri kan? Banyak gak itu di mbah YouTube? Ini kan lucu kalau di Ando kan. Nah begitu cara kita menilai. Sesat, nggak boleh, nggak ada itu. Yang benar ini, nah, berarti dia menawarkan mazhab sendiri kan? Iya kan? Banyak nggak gitu? Banyak. Mau diikuti kayak gitu?
Itu kata Nabi namanya para minal mawaka filma. Lari dari air namun terperosok ke air yang lain. Sama. Dia mengajak untuk lari dari pendapat Imam Syafi'i, ya, umpama. Tapi mengajak orang untuk mengikuti pendapat dia. Banyak. Dalam mazhab perjinan umpamanya. Siampa katanya. Nah, itu mulai banyak. Iya. Betul kan? Kata Quran nggak kelihatan. Siapa bilang kalau kita kasyaf sampai Allah bisa kelihatan katanya. Berarti kan dia menafikan mazhab Quran, menimbulkan mazhab sendiri kan? Sama dengan itu. Itu kan keburu nafsu, berbahaya. Setuju nggak? Walaupun dia guru belum tentu. Kalau sudah berhadapan dengan Quran nggak bisa dilawan. Kecuali ada definisi yang menjelaskan begini. Itu bukan mata antum yang melihat. Bukan. Itu khayalan antum yang melihat. Betul kan? Dia tidak terjangkau oleh mata indrawi. Dia dipaksa juga pakai alat ya, kelirian katanya. Teknologi tinggi. Entahlah. Apakah dia mempunyai macam baru nanti wallahu alam dengan teknologi ya. Jadi bagaimana dengan tudingan bermadzhab sebagai pemicu kemandekan hidup, tidak berkembang otak? Mulai ada itu. Karena dia menganggap mazhab ini mentok, begitu-gitu aja, maka keluar ilmu filsafat. Dipelajari di universitas kan. Ngapain tuh ya? Capek-capek ya. Kan capek-capek. Kok jadi kayak gini ngaji ini? Enggak. Makin pintar makin on. Jurusan ikuti lagi filsafat. Udah jadi filsafat dagang jengkol lagi enggak ada gunanya nih. Jengkol di filsafatnya bisa. Enggak. Aneh ya. Wah, jangan bermacam mandek itu. Dia mentok aja gitu. Nah, berfilsafat itu bukan ke agama, ngerti kan? Bukan ke teolog. Itu udah ada standarnya yang baku, nggak bisa dioyak. Fikih berkembang, ada esensi. Waktu zaman Nabi nggak ada, boleh itu gunakan. Ijtihad pakai mazhab mana? Ya kan? Kalau nggak ketemu, ada jumhur ulama. Sifat manusia itu kan memang ada yang stagnan nggak? Ada. Ya nggak apa-apa. Saya stagnan, enak bermacam, kan? Nggak capek kan? Tahu stagnan? Nggak mau riweuh kepalanya, ya kan? Nah, stagnan. Itu kan kasualistik, stagnan itu. Hakikatnya kan semua orang nggak stagnan. Ada yang stagnan, ada yang enggak kan? Itu karakter kan? Ada orang yang nggak bisa diem kepalanya, ada nggak? Ada. Manusia itu kalau antum ingin memahaminya dalam pikiran akal ya, makhluk yang dinamis, umum, dinamis, itu manusia. Pahami itu. Jadi bukan penyebabnya adalah pendapat-pendapat Imam Mazhab dalam kitab-kitabnya. Itu yang membuat kita stagnan. Yang buat stagnan itu apa? Orang-orang kita yang stagnan. Jangan salahkan mazhabnya. Paham gak tuh? Kan gitu. Kenapa orang-orang sekarang tidak sekreatif ulama-ulama terdahulu? Nah, itu HP itu. Dipermudah itu. Iya. Betul kan?
Sain. Ya. Bayangkan saja, ustadz-ustadz, kiai-kiai di Indonesia misalnya, sekarang mulai banyak yang tidak menulis. Kemarin ada kasus pas buat skripsi, dicoret sama dosennya. Kenapa? Karena plagiat langsung Al-Ghazali. Setelah dibahas, memang plagiat ya. Gampang dibaca. Al-Ghazali itu walaupun diputar bahasanya itu tahu itu Al-Ghazali metodenya. Al-Hikam itu Al-Hikam itu bahasanya nggak bakal bisa dikecoh. Itu hebatnya ulama dulu. Punya spesifik arti yang berbeda, tahu gak? Nah, disinilah pentingnya kita mempunyai jati diri untuk menjabarkannya secara individu. Setuju? Makanya kalau mau ngecoh-ngecoh penguji, itu diaduk-aduk semuanya. Bahasanya itu diaduk-aduk. Kemarin ada itu konsultasi pas di ini memang plagiat. Ya dicoret. Kalau bahasa Iyamuddin bulat, walaupun dia putar yang lain, bahasa Iyamuddin juga. Nggak bisa begitu. Iyamuddin kan ratusan tahun udah. Kalau bahasa sekarang kan harus berubah. Iya kan? Kita ini kan dinamis. Manusia itu makhluk dinamis. Jadi sekali lagi yang stagnan itu bukan kitabnya ya. Manusianya. Setuju? Setuju. Sekarang banyak nggak kiai-kiai yang menciptakan buku? Sedikit yang menulis. Padahal fasilitas menulis lebih gampang daripada dulu. Dulu dikumpulin tulang tuh nulis. Sekarang di awang-awang aja bisa nulis ya. Nggak perlu lembaran kan. Setuju nggak? Itu tidak banyak sekarang kitab-kitab sebagai ulama-ulama seperti ulama terdahulu nggak banyak sekarang. Polnya ulama sekarang mengasumsi dari kitab-kitab tersebut kan, iya kan? Itu justru yang menunjukkan bahwa yang stagnan itu kita, ya, betul kan? Kita yang stagnan, bukan ulama-ulama macam, bukan. Logikanya dibalik. Jadi stagnan itu kasualistik, tidak pada setiap orang. Malah kalau kita mau menggali pendapat-pendapat yang lama, prinsip-prinsip masih banyak orang yang masih cocok dengan kekinian. Ya, berat banget dong bajunya dong, enggak itu turunin. Jadi bisa lebih dinamis kita. Mungkinkah Imam Majab akan muncul di era kekinian? Jawab. Mungkin nggak? Mujtahid mutlak mustakil gitu ya. Ustadz Iqbal, waduh keren, umpama. Kita nukil terus sama dia ya, betul kan? Pas keluar ilmunya kunci A, kunci B, gitu. Kacau ini, ya kan? Umpamanya gitu kan? Jawaban Andung ya, ulama yang mujtahid mutlak mustakil tidak mungkin wujud lagi. Maka dipatok 4. Karena mulai kemari semakin rendah semangat kita bertaklim, belajar. Umumnya orang belajar ngapain Pak? Strata. Kejar strata, prestis, setuju? Bukan ilmu. Jadi Anda bisa katakan begini, ini jangan sampai putus asa ya. Di zaman sekarang tidak mungkin orang mendakwakan diri sebagai mujtahid mustakil, pada kecuali kalau orang yang nakisul akli, orang yang kurang sehat akalnya akan ngomong kayak gitu. Khaliluddin sempit wawasan.
atau rakikudin, lemah agamanya. Sempit wawasan, lemah agama, kurang sehat akalnya, banyak sekarang. Kok dijatuhin dong katanya. Iya, MA banyak, master banyak kok. Pas suruh nerapi dia sendiri nggak bisa keterapi. Setuju nggak? Ya. Jadi orang yang semangat agamanya lebih tinggi daripada kemampuannya untuk memahami agamanya, itu biasanya dilakukan oleh orang yang biasanya mendakwakan dirinya berupa slogan kembali ke Quran. Kembali ke Quran dan hadis. Kan banyak ngomong gitu ulama kan. Nah, itu stagnan tuh. Tanda orang itu percaya nggak? Ya udahlah, pendekin aja kan. Capek ya. Kembali ke Quran ke hadis aja lantung. Serba susah ya ngaji ya. Oh, iya kan? Mazhab 4 itu tidak keluar dari Al-Quran dan Sunnah. Poinnya gitu. Apalagi ulama-ulama terdahulu. Jadi keliru besar ya kalau mengatakan bahwa dengan bermazhab berarti terhalang untuk kembali ke Quran dan hadis. Keliru nggak? Keliru. Lawong isi dari kitab ulama-ulama mazhab kan yang dipelajari di pesantren, di pondok-pondok. Itu Al-Kutub Asy-Syafa'arah Al-Qadimah. Kitab kuning klasik. Itu kemana itu? Quran kan? Berisi penafsiran yang ditulis oleh ahlinya kan? Jadi keliru. Kalau ada yang mengatakan bahwa imam-imam mazhab keluar dari Quran dan hadis, keliru besar itu. Memang mengenai perbedaan pendapat wajar. Ulama mazhab itu wajar kalau diandung. Karena terkait budaya, kultur, situasi, tempat, ya wajar. Jadi berbeda pendapat untuk persoalan-persoalan yang sifatnya penafsiran, yang sumber hukumnya dan niyut dilelah, itu bisa menimbulkan perbedaan pendapat. Pasti, wajar. Itu sesuatu yang wajar, bahkan sunatullah kok. Itu sunatullah. Berbeda-beda tapi satu tujuan. Sumpah pemuda. Wah, gitu kan. Satu tujuannya Quran dan Sunnah gitu. Tapi ingat ya, bukan sekedar berbeda ya. Jadi perbedaan ulama-ulama terdahulu sejak zaman Nabi, sahabat, tabi'in, semuanya berdasarkan ilmu. Berbeda itu berdasarkan ilmu. Bukan seperti orang sekarang. Nan paralu tampil beda. Bagus. Yang penting beda. Beda nggak? Berbeda karena berdasarkan ilmu, yang penting tampil beda. Beda nggak? Beda ya? Beda. Wah, tampil beda deh pokoknya. Bukan kayak ilmu itu tampil beda. Gimana tampil beda? Cincin Nabi taruh di kelingking, kita taruh di tengah gede lagi. Tampil beda kan? Gitu. Kebanyakan orang sekarang berbeda itu sering tidak dasari ilmu. Catat tuh. Jadi pas kita mau berbeda, kita ada referensi ilmunya. Sepakat? Sepakat ya? Jangan dulu ngedebat ya. Kalau nggak ada referensi ilmunya. Itu yang cerdas. Agama yang mendalam tetapi oleh hawa nafsu. Rusak. Itu yang sangat berbahaya dan rusak. Slogan kembali ke Quran dan hadis itu slogan yang benar. Betul. Tapi ingat di situ ada titik stagnan. Fa'in tanajatum fi sya'in farduhu illallahi war rasul.
Jika kalian berselisih dalam suatu perkara, maka kembalikan kepada Allah dan Rasulnya, kan gitu. Ya. Persoalannya bukan pada slogan itu sendiri. Tetapi slogan itu ketika diterapkan benar nggak nantinya nih? Ketika orang-orang yang tidak mampu menguasai bahasa Arab, tidak mampu menguasai alat-alat menafsirkan, ilmu-ilmu alat untuk menafsirkan Al-Quran dan hadis, kemudian mereka menafsirkan Al-Quran, ini kan yang tadi kena hadis Nabi yang disebut man fasyarol Quran birari fal yatabawa ma'akaduhu minan nar. Jadi bukan masalah slogannya, tetapi bagaimana orang-orang yang punya slogan itu mampu memenuhi syarat untuk menafsirkan Al-Quran berdasarkan ilmu-ilmunya gitu kan. Kan kita banyak ulama supaya jangan didebat, udah kembali ke Quran hadis saja. Ada antum jelasin Quran hadis, bingung dia. Banyak gak? Banyak. Ngomong kayak gitu jadi dosa loh. Ya. Kita bukan gak setuju dengan tadi. Berkata demikian bukan gak setuju. Tapi kalau hanya slogan, tanya ke hati. Ngomong kayak gitu tuh betul-betul mereka ahli tafsir kan gitu. Seharusnya kan gitu. Tetapi kita gak setuju ketika dipraktekkan oleh orang-orang yang bukan ahlinya. Bagaimana menghadapi isu yang sama sekali baru berbeda keadaan dengan dulu. Wah, kan repot. Pendapat ulama itu menjadi pedoman bagi ulama-ulama berikutnya kan? Iya kan? Tetapi tidak semua zaman itu memiliki kasus-kasus hukum yang sama kan? Beda kan? Persoalannya beda. Maka setiap ulama pada zamannya masing-masing harus memiliki tanggung jawab untuk bisa memecahkan hukum itu pada masa itu. Masalahnya ditanyakan bagaimana memberi jawabannya. Di sini kaidah-kaidah yang sudah dibuat ulama terdahulu itu dijadikan acuan untuk memecahkan kasus-kasus hukum baru. Tidak bisa bulat. Ya. Itu yang oleh organisasi NU itu Nahdlatul Ulama, bukan Muhammadiyah, dikenal dengan bermadzhab secara manhaj. Metodologis. Misalnya umpamanya memecahkan masalah dengan menggunakan pedoman Batsul Masyail. Pernah dengar? Apalagi ilhaqaul masyail binadariha. Apalagi mencari kasus-kasus yang mirip dalam kitab-kitab mazhab untuk dicarikan hukumnya yang sama. Ruwet mana nih? Ahlul hadis sama ahlul filsafat. Bayangin, kalau di filsafat nggak ada pedoman, nyasar kemana-mana, iya kan? Nah, jika tidak ada kemiripan maka terpaksa menggunakan istimbat jama'i, iya kan? Ini yang nggak dari sini repot nih, yang di sini entah ngerti entah nggak ngerti nih. Yaitu formulasi hukum yang dilakukan secara kolektif, itu istimbat jama'i. Formasi hukumnya harus kolektif oleh para ahli untuk mencari solusi atau keputusan hukumnya. Sekarang pertanyaannya, apakah kita ada bergabung secara majelis jurusan Usuluddin untuk memecahkan persoalan umat secara kolektif? Ada enggak? Enggak, ini gimana kata dosen, ini salah, dibahas, ya, ngaco kayak gitu. Enggak, berkembang dong. Itu makanya Anu gak enak jadi dosen. Getokin semua. Menggunakan kawaid usuliyah, kaidah usul fikih, kawaid fikiyah, kaidah fikih, dawabit fakiyah, kaidah bab tertentu fikih yang dibuat ulama-ulama terdahulu, keren itu. Itu yang mesti ngelihat di ulama mazhab. Usul semuanya. Jadi tidak ada masalah-masalah yang tidak dapat dipecahkan. Karena wajib memberikan jawaban, itu sifat ulama. Wajib atas pertanyaan baru yang dulu belum pernah terjadi. Nanti kalau tidak dikasih jawaban kan nggak ada kepastian hukumnya, setuju nggak? Bahaya kan? Seperti kasus cloning. Jawabannya apa? Ini kan tugas Usuluddin di fikih, UIN kan? Fikihnya apa? Cloning. Nah, ayo. Apa ada pada masa Nabi?
kasus inseminasi buatan, bayi tabung, mendirikan tower BTS di lahan masjid? Jawab. Mazhabnya apa? Nggak ada. Ayo. Repot nggak tuh? Itu kan tanggung jawab ulama-ulama sekarang. Transaksi via internet menggunakan card system pada transaksi di supermarket yang pihak supermarket menagih ke bank. Ayo, hukumnya gimana? Semua itu nggak ada pada zaman Nabi. Harus ditemukan jawaban hukumnya oleh antum. Kita Syafi'iyah. Ada kias, ada hadis. Gabungkan tuh. Setuju nggak? Wah, susah banget ngaji Manung ya. Suruh cerdas. Ya memang harus begitu. Ya. Harus. Kalau nggak temu jawabannya repot tentu. Nggak usah kuliah di sana. Itu aja. Iya kan? Mujtahid kira-kira. Tantang. Ya. Jadi dengan begitu ulama-ulama sekarang harus bermacap lah. Secara manhaj. Itu manhaj. Metodologis. Apa mereka akan cari sendiri rujukan dalam Quran dan hadis? Nggak bakalan ketemu, bro. Ayo. Nggak bakalan. Repot. Karena ulama-ulama sekarang slogannya kembali ke Quran dan hadis. Itu kan tidak menciptakan metodologi, tidak membuat kaidah untuk kembali ke Quran dan hadis. Maka penghargaan kepada ulama-ulama terdahulu itu menjadi niscaya bagi umat Islam seluruh dunia kan. Dia menemukannya. Jadi semua kasus pasti ada jawabannya. Tinggal ulamanya mampu menjawab atau tidak. Segitu dulu deh dong, pusing nih. Nah, itu belum ketemu jawabannya. Nah, andung permudah dikit kajinya. Aswaja singkatan apa? Ahli sunnah wal antum aswaja kan? Ya. Aswaja itu fikihnya mazhab apa? Syafi'i. Iya kan? Mazhab yang paling tua Hanafi. Hanafi wafat 150 Masehi. Sekarang 2020, udah lama banget ya. Mazhab kedua Maliki, wafat 179 Masehi. Mazhab ketiga Syafi'i, wafat 2004. 204 Masehi, udah lama loh. Udah abad ya. Keempat mazhab Hambali, wafat 241 Masehi. Keempat mazhab ini ahli sunnah wal jamaah. Jangan Syafi'i aja dong. Keempatnya. Ada yang bukan menganggap ahli sunnah wal jamaah. Aneh. Yang disingkat aswaja tuh empat-empatnya tuh. Kecuali Syiah ya. Wahabi ya, beda lah. Pertanyaan sekarang, kenapa di Indonesia umumnya memiliki mazhab Syafi'i atau Syafi'iyah? Pertanyaan itu. Apakah yang lainnya mazhab itu tidak betul? Kenapa antum milih itu? Interaksi. Di negara Maroko itu umumnya mazhabnya apa? Maroko. Maliki. Maliki. Kira-kira amalan mazhab Maliki itu gimana? Di sholat. Di sholat aja. Kita pedomannya ke sholat. Takbir pertama Allahu Akbar. Pas turun tangan kemana? Ke bawah. Hantum besok sholat subuh praktekin tuh. Sesat gitu. Repot nggak? Lihatlah kalau di Ka'bah orang sholat. Allahu Akbar yang singok kan? Ada yang di sini,
ada yang di sini. Apakah itu sesat? Tidak. Tidak. Di YouTube ada yang nyesatin itu. Kan aneh itu. Berarti menafikan majab. Ya. Pas turun tangan setelah takbir, tidak sidakap di dada, di perut, enggak kan? Dilepas ke samping. Kemudian Al-Fatihahnya enggak pakai basmalah. Ya, kan banyak sekarang nih. Entah keren-kerenan, entah apa ya. Ya udah, antum ke Maliki aja. Kamu Maliki aja, gitu aja bahasanya. Ya bukan nggak boleh, betul. Tapi prioritasnya nggak begitu. Cobalah berilmu secara logika, betul kan? Nah, jadi antum nggak melarang mau pakai basmalah, mau nggak, berarti antum udah keren deh. Majab semua masuk. Jago banget gitu ya. Pas baca alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Ya. Mimnya pendek. Betul kan? Itu Maliki. Mimnya pendek. Bacaannya was bukan jas'an as. Paham? Wah, ini biarin aja, nggak tahu belas ini ya. Mesin aja yang tahu. Nah. Doa kunutnya sebelum ruku. Di kita kunut hilang. Kalau Syafi'i doa kunutnya setelah apa? Ini sebelum ruku. Allahu Akbar, setelah baca surat, setelah Al-Fatihah langsung naik tangan. Allahumma dini fiman hadait, dalam hati, nggak ngomong dulu. Coba lakuin besok gitu. Lakuin aja di masjid kita. Siapa yang jadi garin nih? Lakuin besok. Nyikut orang. Aliran mah. Betul kan? Itu Maliki. Karena mereka nggak tahu, dianggap kita sesat. Padahal itu benar. Karena antum nggak paham, karena banyak umat yang nggak paham, maka timbul fitnah kan? Nah, parahnya Muslim zaman sekarang itu bukan nggak mau mendalami perkara majab, tapi malah dah banyak yang berani ngomong Syafi'i kan juga manusia, aku manusia. Aduh, betul kan? Iya kan? Dia makan, saya makan, dia tidur, aku tidur, mereka bisa jadi imam, aku juga bisa jadi imam dong. Oh, betul kan? Gue kan lulusan UIN, apalagi tingkat terakhir, udah fasih kok. Oh, lulusan dari Maroko. Oh, Syafi'i kan gak di Al-Azhar ya, keliling-keliling. Dia kan juga manusia, saya juga manusia. Ada yang ngomong gitu banyak. Mereka imam, saya juga bisa jadi imam. Sombong bener nih orang zaman sekarang kan. Kan gitu. Akhirnya banyak ulama zaman sekarang tanpa disadari dah membuat mazhab yang kelima. Mazhab ke-6. Mazhab ke-7. Makanya gabung-gabung tuh. Ya. Syafi'i ada kunut. Ya. Syafi'i enggak, Maliki enggak, Hambali enggak. Kunut dihilangin, basmalah hilang. Ya. Bingung dia dulu. Kan banyak itu terjadi kan. Berarti kan tanda-tanda kata Nabi bahwa ulama sekarang nggak ngikuti aturan ya. Ya jelas. Mak ini kan di share nih. Mau heboh-heboh di luar bodoh ting. Masa bodoh silakan. Ini bukan khilafiyah, ini kan ilmu. Silakan berpikir. Banyak kan ulama sekarang buat mazhab. Bukan ke-4 lagi, ke-6, ke-7, ke-8, besok ke-9, ke-10 kan. Bingung kita kan. Bukan umat jadi kacau balau tuh. Makanya kalau antum mau kuliah di Al-Azhar, harus tahu nasab mazhabnya. Siapa yang mau ke Al-Azhar nih? Ada yang ke Al-Azhar kemarin? Ada ya? Tanya nggak percaya. Daftar ke Al-Azhar nama nggak boleh satu. Nggak boleh.
Umpama gini. Nama Fauji Syukri bin Fuad Al-Hawas bin Soebul Wafa umpamanya. Bin tambah terakhir buat aja sendiri karena bingung. Ini awak kece ama ndak tahu gue saya seorang Syekh Abdul Qadir Jailani. Gawat tuh. Kan di kita nggak ada tuh. Di UIN pakai 4 nama. Al-Azhar pakai 4 nama. Nggak percaya pergilah. Bin. Nasab juriyat. Harus jelas. Nah sudah itu. 4 nama nasabnya harus disebut. Repot kalau orang Minang nggak? Repot nggak? Kan ke laki-laki. Kalau mati obar ke laki-laki kan. Bako lah melihat tubor nggak tentu dia. Kan hilang akal tuh. Banyak nani ndak tahu namu andong inyeknyo. Ya, andong kan inyek kan. Nah, kaduo sih banyak ndak tahu tuh. Namanya. Akhirnya menelepon ke kampung. Apa namo atu awak siapa? Kece apa? Waden saya ndak tahu gitu kan. Ngomong ada. Hah? Gue saya seorang. Gitu. Nah, itu banyak kejadian di Al-Azhar yang dari Indonesia. Nggak percaya tanya Ustadz Fauji. Nah berkah ilmu gimana? Berkah fatihahnya gimana? Jangan main-main itu. Itu gunanya nasab. Jadi beri pemahaman. Itu mempengaruhi. Sangat mempengaruhi. Tahu juriyat gitu itu sangat penting. Di tarekat itu salah satu amalan yang wajib tahu. Tanya ahlinya. Insya Allah. Di kita ini kan tersambungnya kepada pihak banyaknya ke ibu ya, itu repotnya. Nah, nasab kaya itu bako sering mati obor kan, betul kan? Saumpama nama Fauji bin Fulan, warga negara Indonesia, ditanya lagi mazhabnya Syafi'i, harus. Jadi kalau kuliah di daerah-daerah mazhab Maliki, itu pasti tanya 4. Sudah itu warga negara. Ya. Sudah itu macam. Daripada agama yang paling macam dulu. Macam antum Aristoteles. Berarti antum tidak Islam. Benar. Jadi bukan berarti kita menyalahkan mereka. Justru kita harus menghormati mereka. Bahkan harus mempelajarinya. Orang yang bermadzhab itu karenanya orang-orang muslim yang cuek dan gak bermadzhab mudah banget menyebut sesat, kafir, bid'ah, dolalah lah ya. Kesama muslim. Dan seandainya dia sedikit tahu atau bermadzhab pun orang zaman sekarang sering timbul keangkuhan intelektualnya kan. Naik sendiri. Syafi'i juga manusia, saya juga manusia. Betul. Memang Imam Syafi'i juga manusia, sama seperti kita, benar kan? Nggak salah kok. Tapi dia kalau berangkat dari rumah mau ke masjid, ya, salah satu contoh yang Imam Syafi'i ini, telinganya disumbat yo kape, bukan dekopo, kape. Tahu sebabnya? Tahu enggak? Takut dia dalam perjalanan menuju masjid itu, ya, daya ingatnya itu tajam sekali, ya, langsung nyimpan. Ada orang ngomong nyimpan tuh, keganggu sholatnya. Orang sekarang jarang ya, pas daya ingat tinggi ditunjukin baris atas, baris kiri, boleh sombong banget tuh. Nggak begitu. Itu udah kelihatan kesombongannya. Enggak begitu. Imam Syafi'i nggak digablakin loh, nggak dibuka. Jadi kalau dia baca buku, halaman sebelahnya buka gini nih, Imam Syafi'i ya. Halaman buka ini. Yang dibaca sebelah kiri umpamanya. Sebelah kanan ditutup. Sedikit melirik langsung hafal.
Ada orang zaman sekarang kayak gitu. Begitu tajamnya. Benar itu. Ngelirik aja tajam dia. Langsung masuk ke kepala. Itu Imam Syafi'i. 9 tahun udah hafal Quran. Tafsir lagi. Jadi kalau baca buku tutup sebelah. Karena tajamnya daya ingatnya, sekali terlihat kelirik matanya aja langsung hafal semuanya. Jadi ada orang zaman sekarang nggak kecerdasannya seperti itu, ada nggak? Itu bukti dituntut sama Tuhan. Karena ini ada legitimasi dari Rasul. Jadi orang-orang dulu kan nggak dicatat Quran tuh kan, disimpan di kepala kan, ribuan itu hadis tuh di kepala itu. Nah kalau meninggal gimana? Itu khalifah sebelum baru menuliskan musyaf tuh ya. Itu yang bid'ah. Iya kan? Bid'ah baik kan? Karena mungkin kemari maka tidak mungkin ada mutlak mazhab menyebutkan. Karena kecerdasan orang dulu berbeda dengan sekarang. Iya kan? Karena tajamnya daya ingatnya Imam Syafi'i itu sekali terlihat terlilik matanya ya langsung hafal semuanya. Ada orang zaman sekarang itu enggak? Jawabannya jarang. Antum semua di sini udah bertahun ngaji. Udah lapuk sobek buku itu ya. Sarung udah ganti-ganti. Topi udah bawa apek gitu ya. Juga nggak paham. Apalagi kalau sambil main game, baca komik, tidur. Gimana? Kemurniannya beda. Dengan orang dulu. Ya susah makrifatnya. Kalau udah kaya gitu, berkah ilmu tuh nggak akan dapat, percayalah. Kalau bermajelis taklim zaman dulu itu beda jawiyah, majelis taklim beda. Sekarang adab Jumat gimana? Hampir sama itu jawiyah. Adab dakwah Jumat. Kan di sini diciptakan. Oi tat batanyoden, ya, sholat Jumat tuh. Berani ngomong kayak gitu. Batal semuanya tuh kan? Iya kan? Batal, nggak boleh. Orang tarekat begitu semuanya. Zaman-zaman sahabat dulu kayak gitu. Berkah ilmu yang nggak ada. Menganggap enteng talim, kata Nabi orang yang mencari ilmu itu lebih tinggi derajatnya daripada sholat sunat. Percaya nggak? Antum datang ke sini itu lebih tinggi daripada antum sholat sunat 1000 rakaat. Lebih tinggi. Begitu mulianya bertaklibul ilmi. Ini kan mencari ilmu nih. Ya. Adabnya aja cari ilmu. Yang paling penting gak beradab jadi kacau ya. Kok puter nih. Sampai-sampai Imam Syafi'i pun mengarang buku yang keren. Adab mencari ilmu ada kan? Bacalah. Gimana tuh? Kalau ingin berkah. Ya jangan disamain ya di UIN ya. Di UIN beda ya. Ya kan? Dosennya aja dibaca ngengesan gak apa-apa ya. Jadi Imam Syafi'i waktu datang ke rumah Imam Malik. Waktu mau belajar hadis. Ya. Apa kata Imam Malik? Syafi'i, takro kitabal wa matihati aula. Aulan wa badalika indama takra'u katabal. Mawa tahitati syata ta'alamu minni. Hada maqalahu ilmamul malkiyu. Ya, artinya kamu baca dulu kitab Muwattaku. Nanti kalau udah kamu baca sudah paham kitab aku, Muwatta nama kitabnya, baru kau belajar sama aku. Itu kata Imam Maliki. Apa kata Imam Syafi'i? Al-Maliki muwatuhu kulla syai'in firasi. Ha, itu jawabannya. Ngerti? Ini udah ngerti kan ya? Maliki muwata itu labarado di kapal ambo. Lama ngoloka. Bukan ya? Apa? Buka baca sekali apa? Kita 10 kali
nggak juga hafal. Repot ya. Bayangin kalau antum kayak begitu tuh. Bisa nyalain dosen nggak? Ya kan? Akhirnya apa kata Imam Malik? Syafi'i ini beberapa keping dirham emas. Pergilah engkau cari guru yang lebih hebat dari aku. Mewang. Begitu Arifnya Maliki, nggak mau ngajarin lagi. Karena udah full. Kan dosen sekarang gengsi ya. Gengsi nggak? Cari aja kesalahan, diputer-puter tuh, koma aja disalahin, ulang dari awal, gila orang kayak gitu. Nggak bisa kayak gitu. Kelojotan dah. Bener ini. Bener ini. Gitu kira-kira. Datang ulama dari Jazirah negeri Arab. Langsung dari sana tuh ke Jazirah negeri Arab. Dari negeri Arab Jazirahnya ulama datang tuh. Langsung datang ke negeri Samudra Pasai. Ini bukan kebetulan nih. Ini terkait mazhab. Ulama dahulu yang datang ke Semenanjung negeri kesultanan kerajaan pertama yang didatangi adalah Nangro Aceh Darussalam. Itu kesultanan pertama di Indonesia. Ya. Bukan Demak. Bukan Gunung Jati. Bukan. Nangro Aceh Darussalam itu paling pertama. Sudah itu Demak, sudah itu Gunung Jati, sudah itu Kesultanan Banten, sudah Kesultanan di Sulu. Tolong diingat, kalau bukan karena orang Aceh, Melayu sulit paham Quran. Duduk Pak. Sulit. Kita kan bahasa Melayu nih, sulit baca Quran. Karena yang merubah terjemahan bahasa Arab yang pertama, menerjemahkan Quran dari bahasa Arab ke bahasa Melayu, namanya tahu? Ini udah kaji. Syekh Abdul Rauf Al-Sinkili. Bermadzhab Syafi'i, ahli sunnah wal jamaah aswaja. Ayo. Itulah pengarang buku Tarjuman Al-Mustaqim. Anung pernah bahas ini. Diterjemahkan ke dalam bahasa Melayu. Itulah terjemahan pertama kali di dunia ke bahasa Indonesia. Jadi orang Jawa, orang Bontor harus terima kasih orang Aceh. Kalau enggak ada terjemahan bahasa Melayu. Jadi ciri-ciri ahli sunnah wal jamaah di zaman akhir, ketutup kaji. Ahli sunnah di zaman akhir itu dalam akidah menganut Abu Hasan al-Asy'ari. Ya. Penganut Imam Abu Mansur al-Mutaridi. Itu dalam akidah ya. Nantinya ke sana. Dalam fikih pengikuti salah satu macam yang 4. Boleh. Tapi jangan dicampur. Syafi'i aja ya. Nanti bingung nanti. Nih. Kalau banyak gimana? Kalau pindah boleh, boleh aja dia. Kecuali dia ilmunya ada kan. Contoh sholat Jumat nggak bisa 40 kan? Nah, gitu. Pilih salah satu Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hambal dalam tasawuf. Mengikuti salah satu mazhab antaranya Abul Qasim Al-Junaidi atau Imam Al-Ghazali. 2 aja itu tasawuf. Al-Junaidi atau Al-Ghazali. Jangan kemana-mana. Kalau melenceng Al-Farabi kacau. Mau bujuk dia nanti antum. Betul kan? Apalagi Aristoteles. Tasawufnya kemana-mana nanti. Hah? Filsafat namanya ya. Nah, 2 aja. Aswaja itu Abu Qasim Al-Junaidi atau Imam Al-Ghazali. Mengapa menjadi definisinya harus begitu? Karena dulu fikroh di Arab banyak yang menentang. Itu pengertiannya apa? Nabi tidak pernah menjelaskan begitu kan? Antum jangan terjebak dengan ucapan mereka lah. Bahwa Nabi tidak pernah mengeluarkan definisi tentang ciri ahli sunnah wal jamaah kan?
Enggak kan? Ya tentu Nabi tidak akan mengatakan seperti itu. Karena di zaman Nabi belum ada Imam Al-Ghazali. Iya kan? Belum ada Abu Qasim Al-Junaidi. Tapi kita percaya dengan definisi seperti itu. Mengapa? Karena kita percaya bahwa aswaja itu orang-orang yang seperti dikatakan Nabi. Ma'ana alaihil yauma wa ashabi. Yaitu orang yang mengikuti perilaku saya dan mengikuti para sahabat saya. Nah, itu teks yang disampaikan Nabi dari hadis. Lalu kenapa kita harus menyebut nama imam-imam kita dan sanad-sanad kita? Kenapa? Karena kalau kita tidak menyebut sanad akan muncul pertanyaan. Makanya di Al-Azhar 4. Di sini juga kalau talqin 4 ditanya. Kalau enggak ya repot juga kita nih. Ya. Maka kalau nggak sanadnya disebut, akan muncul nih pertanyaan. Kamu bisa tahu sahabat melakukan itu kata siapa? Jawabnya kata guru saya. Kita kan tidak bisa langsung kata Nabi. Bisa nggak? Itu perlunya sanad. Ya. Kata Nabi itu yang meriwayatkan siapa? Betul kan? Iya kan? Contoh Imam Bukhari. Imam Bukhari itu siapa? Kan gitu kan? Orang sekarang kan kayak gitu tuh. Benar itu. Beliau itu muridnya Imam Syafi'i. Tuh. Berarti Imam Bukhari bermadzhab kan? Karena Imam Bukhari itu periodenya setelah Imam Syafi'i. Karenanya sanadnya Imam Bukhari sampai ke Rasulullah. Dan saya punya sanad sampai Imam Bukhari. Sombong banget nih, nggak boleh sebut. Nah, itu sebenarnya lantur punya sanad tuh. Nggak mungkin Muslim itu nggak punya sanad. Cuman banyak yang nggak tahu. Ya. Misalkan kalau ada yang tanya, apa nih? Kamu tahu Bukit Tinggi? Enggak mudahnya. Tahu? Tanya nih. Iwan tahu Bukit Tinggi? Tahu. Tahu ya? Kok bisa tahu Bukit Tinggi? Jawab. Dari mana kok bisa tahu Bukit Tinggi? Lihat YouTube doang. Ada ini. Betul kan? Dari TV doang. YouTube aja zaman sekarang jadiin sanad tanpa disadari. Setuju nggak? Walaupun dia nggak mau ngomong, tapi ketahuan. Kok Imam Syafi'i tidak dijadikan sanad? Renung lah. Setuju nggak tuh omongan tuh? Nggak gila orang sekarang tuh. Nah, itu bahayanya kita beragama sekarang. Hilang sanad. Misal lagi, kamu kok tahu kalau ketua DPR tersangka? Umpama nih, ya, kata TV. Sanadmu dari mana? Kan dari TV, betul kan? Nah. Dan misal kamu bilang tahu sendiri, gimana? Saya tahu sendiri katanya. Mustahilah tuh, nggak masuk akal. Ya, nggak mungkin deh gitu ya. Nah ini ada yang goblok nih, tahu sendiri gitu. Ada yang ngomong gitu loh. Dan misal kamu ngomong tahu sendiri, itu nggak mungkin. Kan tidak mungkin kamu tahu sendiri ketika ada sidang KPK kan? Betul. Ya. Contoh lagi, misalkan kamu ditanya satu hal, terus kamu jawab, Nabi itu berkata gini, jadi tak perlu ulama. Harus ke Nabi saja langsung. Loh kamu kok tahu ya kalau Nabi bilang seperti itu? Bingung nih dia nih. Kata siapa? Apa kamu mau jawabnya lewat mimpi? Zaman sekarang ngomong gitu. Ayo. Akhirnya mau tidak mau kamu harus menyebutkan guru. Setuju? Setuju. Makanya ada tradisi menyebut sanad. Dan itu harus. Mazhab. Nasab. Ini yang hilang.
Karena semua nasab majhab itu udah ada di sini katanya. Kemana-mana lah. Nggak ada referensi dasar. Oke, sana disebut ulama deh sekarang. Tapi orang-orang sekarang juga kadang bodoh. Maaf ya, jahlun. Ada orang yang bilang nggak usah lewat ulama. Yang penting langsung ke Nabi. Karena ulama bisa salah, benar juga ya. Nabi kan nggak bisa salah kan? Ada yang ngomong gitu tuh. Bener kan? Kalau Nabi kan nggak bisa salah. Maksum. Lah kamu itu kok bisa bilang kalau Nabi tidak bisa salah, kata siapa? Katanya. Nabi maksum itu kata siapa? Tanya. Dijawab dia, kata ulama. Nggak ingat tuh. Iya kan? Itu ada itu. Makanya kalau bodoh jangan kebangetan kalau dia gitu. Ini bukan ngadu pintar ya. Jadi ketahuan itu kalau ngadu argumen. Kalau udah jernih akan tahu ujungnya ya. Apalagi sudah bodoh ngajak-ngajak lagi. Ngaco sekarang kan. Udah bodoh ngajak lagi. Dan akan menjadi heran dengan orang model seperti itu zaman sekarang. Bodoh kok bisa seperti itu ya, sanatnya gimana ya? Bingung ya dong. Ya. Itu sebabnya mengapa masyhur di dalam ilmu toreko dan ilmu hakikat pepatah yang bilang begini. Laula murabi lama arafa rabbi. Walaulal ulama lama arafnal anbiya. Umpama tidak ada yang mendidikku, tentu kita tidak tahu Tuhanku. Itu siapa? Nggak akan tahu Tuhanku itu siapa. Dan umpama tidak ada ulama, tentu kita tidak tahu para nabi. Setuju? Itu gunanya mazhab, nasab. Ya. Kita mengetahui Tuhan karena ada yang mengajari. Kamu tidak mungkin bisa mengenal Tuhan secara langsung. Tapi diajari guru bahwa Allah itu wujud, kidam, bako, dan seterusnya. Anehnya kadang dikenalkan oleh gurunya terus lama-lama sombong. Ya, betul. Berat banget katanya. Malah membantah gurunya. Tapi itu sekedar sombong saja ya. Hakikatnya tetap saja mengetahui Allah lewat guru. Mudah-mudahan bermanfaat. Masya Allah, masih satu session lagi untuk kaji mazhab, dan sudah itu baru masuk ke apa yang disebut kajian ini pengobatan. Baik, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.